Al-Quran memberantas kemusyrikan. Ini isi pokok daripada semua kitab Allah. Jadi semua kitab Allah yang paling inti adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah, memerangi kemusyrikan. Ini yang paling inti dari isi Al-Quran dan juga kitab-kitab semua. Makanya kalau ada kitab suci, apapun namanya kitab suci, kok mengajak menyembah kepada selain Allah, pasti batal. Pasti bukan kitab suci. Itu aja. Karena yang paling pokoknya, semua utusan diberikan kitab yang intinya mengajak manusia menyembah kepada Allah. Gitu. Al-Quran memberantas kemusyrikan. Al-Quran memberantas dan mengikis perbuatan-perbuatan musyrik, kufur, murtad, munafik, dan fasik. Itu konco-konconya itu. Ya, bagian-bagian yang bertentangan kepada keesaan Allah. Musyrik perbuatan dosa besar. Musyrik itu orangnya. Kalau syirik perbuatannya. Ya. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Perbuatannya disebut syirik. Pakai shin, syirik. Ini bukan syirik-syirik iri, bukan syirik, kata syirik untuk orang Betawi. Syirik aja loh, bukan itu. Itu mah iri, itu mah. Ya. Dosa besar, dan kalau sampai ke bawah mati, maka tidak akan diampuni oleh Allah. Kalau ke bawah mati. Kalau sebelum mati sudah bertobat, ya itu ya diampuni. Yang dia maksud perbuatan syirik nggak diampuni itu kalau sampai mati, sampai meninggal masih syirik. Kalau sebelumnya syirik kemudian dia masuk Islam, ya mu'alaf namanya kan, gitu. Sayyidina Umar sebelumnya syirik, ya kan? Tapi begitu dia sudah bersyahadat, dia total meninggalkan semua kesyirikan. Nah, kalau begitu ya karena nggak kebawa mati, ya diampuni oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah itu penentu garis. Ya, garis tauhid dan kesyirikan itu kalimat la ilaha illallah. Ya, di situ ada dua, ada nafi, ada isbat. La ilaha nafi, illallah isbat. La ilaha mentiadakan selain Allah, tolak selain Allah, dinegasikan selain Allah, dibersihkan selain Allah. Kemudian yang ditetapkan hanya Allah, namanya isbat, menetapkan hanya Allah satu-satunya sebagai Tuhan. La ilaha illallah. Dan harus tegas, ya, karena ini merupakan ikrar. Ya, ikrar itu tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma
duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Quran surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia Allah akan mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka barang siapa yang mempersekutukan Allah, niscaya ia telah melakukan perbuatan dosa yang paling besar. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai nih kita perbuatan musyrik dari orangnya itu dapat digolongkan menjadi 4 sesuai dengan kadar kemusyrikannya. Jadi ada yang paling besar, kemudian bawahnya lagi sampai 4 level. Yang pertama, melakukan penyembahan kepada sesuatu selain Allah. Ini yang paling besar. Diterang-terangan, ya, terang-terangan menyembah sesuatu selain Allah secara terang-terangan. Ya, ini yang dimaksud dengan menyembah. Nah, menyembah itu secara bulat meyakini sesuatu sebagai Tuhan selain Allah, terus mengabdi, terus menyembah dalam keadaan sadar, baik jasmani maupun rohani, serta mematuhi segala ketentuan tentang ketuhanannya. Nah, itu yang disebut dengan syirik yang jelas-jelas, seperti orang menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah api. Ada enggak menyembah api? Orang apa namanya? Majusi. Ya. Menyembah pohon. Ada pohon gede di tengah-tengah kampung. Ya. Wah, semua pada minta selamat. Bukan minta Pak Haji selamat. Minta selamat ke situ pada bawa sesajen. Masih ada nggak yang begitu di sini? Dulu ada gitu. Padahal orang Islam itu, kemudian dia sholat, sholatnya nggak kenal Allah, justru melakukan keyakinan kepada pohon. Nah, itu syirik. Itu perbuatan sholatnya nggak dapat, gitu. Karena terang-terangan dia punya menyembahnya justru kepada pohon itu, kepada ruh leluhur, ngundang ruh-ruh leluhur, diyakini nyembah jin, setan, dan lain-lain. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala atau patung perempuan, dan yang mereka sembah itu tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Jadi semua itu hakikatnya setan, diplesetin itu sama setan, apapun gitu. Ya. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yungsharun. Dan mereka mengambil sembahan selain Allah supaya mereka mendapat pertolongan. Yang pertama, syirik yang terang-terangan menyembah kepada selain Allah.
Level yang kedua, menyamakan sesuatu dengan Allah. Kalau tadi mah menyembah langsung pada bendanya, langsung disembah. Ya. Kalau yang kedua, menyamakan sesuatu dengan Allah. Yang dimaksud dengan menyamakan di sini adalah seorang yang meyakini bahwa masih ada lagi Tuhan atau sekutunya yang menyamai kedudukan Allah. Seperti adanya pengakuan bahwa Allah itu mempunyai anak laki-laki. Pengakuan bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Jadi dia menyembah Allah, tapi juga dia menyembah ada lagi yang menyamai Allah. Gitu. Jadi Allah punya anak. Sehingga dia menyembah malaikat, padahal dia menyembah Allah juga. Tapi juga dia mempercayai malaikat itu adalah anak perempuannya Allah. Sehingga malaikat diyakini sama dengan Allah. Wah, itu syirik juga itu. Begitu. Ya. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu walam takul lahu sahibah. Dialah pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Gitu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Surat apa? Kali nggak tahu. Ya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada yang setara dengan dia. Ini surah Al-Ikhlas ini banyak dibaca, terus diyakini, supaya menambah keimanan. Ya, itu satu surat khusus mengenal Allah itu. Siapa itu Allah? Itu kan asbabun nuzulnya surah Al-Ikhlas itu kan ketika orang-orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad, "Hai Muhammad, Tuhanmu itu terbuat dari apa sih?" Kalau Tuhan kami kan jelas, ada yang dari emas, bagi yang kaya raya, ada yang dari perak, ya kan? Ada yang dari roti, ada yang dari kurma disusun, gitu. Nah, dia nanya, "Muhammad, Tuhanmu itu terbuat dari apa sih?" Nabi Muhammad enggak jawab, langsung turun wahyu. Kul, jawablah hai Muhammad, dia Allahu Allah itu ahadun esa, satu. Gitu. Terus Allahus somad. Allah itu tempat bergantungnya semua makhluk. Semua makhluk tidak akan bisa hidup tanpa tergantungan kepada Allah. 1 menit pun makhluk ini nggak bisa hidup tanpa ketergantungannya kepada Allah. Contoh, kita ini butuh nafas apa enggak? Hirup udara apa enggak? Udara ciptaan siapa? Allah. Allah hilangkan udara, mati bareng-bareng. Berarti kita hidup nih nggak bisa 1 detik pun tidak bergantung kepada Allah. Kita hidup di atas bumi. Bumi ciptaan siapa? Allah. Bumi oleh Allah dilipat. Nah, terusan ada gempa gitu. Ya kan? Kalau Allah hancurkan bumi, ya kita nggak bisa hidup. Ya, itu Allahus Somad.
Allah tempat mengadu, Allah tempat memohon. Jadi apa saja curhatnya ke Allah. Boleh nggak curhat ke bini? Boleh. Urusan kecil. Gitu. Tapi yang namanya minta sesuatu kepada Allah. Gitu. Jangan bergantung kepada orang. Maka yang keren itu Siti Hajar. Siti Hajar itu kepada suaminya enggak bergantung. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zar'in inda baitikal muharram. Dia punya anak kecil baru melahirkan sama Ismail, oleh Nabi Ibrahim ditaruh di tempat yang gersang, nggak ada zar'in, nggak ada pepohonan, nggak ada apa-apa, gersang. Terus oleh Nabi Ibrahim ditinggal di tempat yang terpencil, ya, di gurun Sahara, air nggak ada, pepohonan nggak ada, hanya bawa bekal hanya cukup berapa hari sih? Kalau kita bawa bekal sehari juga udah habis, seandainya nggak habis udah basi, ya kan? Gitu. Nah, ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, terus dia bertanya, wahai Ibrahim suamiku, apakah engkau meninggalkan aku ini karena perintah Allah? Nabi Ibrahim jawab, ya. Udah begituan. Kalau engkau pergi meninggalkan aku karena perintah Allah, karena Nabi Ibrahim dakwah ke tempat lain, gitu, ditinggal tuh, maka yang mengurus aku juga Allah. Begitu. Kalau engkau pergi karena perintah Allah, maka yang mengurus aku pun Allah. Jadi nggak bergantung kepada suami, enggak, kepada Allah. Padahal nggak ada makanan, nggak ada pepohonan, nggak ada air. Ya, coba pikirin. Ayo, kalau nggak benar-benar ketauhidannya kuat, ya kan? Nah, begitu ditinggal oleh Nabi Ibrahim, bekalnya udah habis. Sementara dia harus masih menyusui Ismail. Begitu nggak ada makanan, gitu, nggak ada minuman, bahkan bingung mau kemana. Terpencil, tempat yang jauh, nggak ada apa-apa di situ. Mau makan apa? Gitu. Akhirnya sebagai usaha dia naik ke Bukit Sofa, ya kan? Dia di sono nyari tengok kanan kiri, nggak ada air. Terus dia ke Marwah, nyari lagi di sana nggak ada air. Dia nggak putus asa, balik lagi ke Sofa, nyari lagi air, balik lagi ke Marwah, sampai 7 kali balik, sampai habis tenaga. Karena sudah mentok, tenaga sudah habis, nggak tersisa. Kalau dia masih usaha lagi dia akan meninggal, maka dia putuskan karena sudah nggak mampu, dia balik nyamperin anaknya. Nah, ternyata begitu dia menyamperin anaknya Ismail nangis sambil mancal-mancal, pancalan dari kaki Ismail keluar air. Tuh, kalau orang bergantung ke Allah, tetap Allah tolong. Padahal nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Itu. Tadinya nggak ada apa-apa. Benar-benar gurun, pasir, yang gersang, panas, ya kan? Tapi Allah berserah diri kepada Allah, Allah tolong. Begitu nyampe
keluar air dari pancalan sono keluar, kemudian kata Siti Hajar, Zam-Zam, kumpullah hai air. Maka kumpul menyatu jadi sumber yang besar. Sampai hari ini nggak kering. Tuh, orang kalau ketauhidannya kuat, ya, dia bersandar hanya kepada Allah. Tuh, sampai bisa dinikmatin oleh anak cucu sampai bergenerasi, bahkan sampai hari kiamat. Zam-Zam nggak bakalan kering. Gitu. Ya. Jadi level yang kedua orang disebut syirik, dia tidak serta-merta menyembah kepada berhala, tapi dia menyamakan ada kekuatan selain Allah yang sama dengan Allah. Sehingga dia percaya pada Allah, juga percaya pada malaikat. Dan malaikatnya disembah. Gitu. Yang ketiga, memohon sesuatu secara langsung kepada selain Allah. Ini juga nggak boleh. Yang dimaksud dengan mohon sesuatu secara langsung kepada selain Allah adalah seorang yang bertuhan kepada Allah, tetapi ia juga memohon secara langsung kepada selain Allah, seperti minta kepada jin. Nah, minta kepada setan, minta kekayaan ke Gunung Kawi. Pernah ke Gunung Kawi? Di mana Gunung Kawi? Di Ngawi. Namanya Gunung Kawi, itu bukan Ngawi. Di Malang. Malang Selatan. Itu tempat orang pada nyari pesugihan. Syirik juga itu, ya. Kemudian termasuk ramalan, percaya kepada ramalan, itu nggak boleh, ya. Itu level yang ketiga. Wa ja'alu lillahi syuraka al-jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatim bighairi ilm. Dan mereka orang-orang musyrik itu menjadikan jin sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menjadikan jin-jin itu. Dan mereka membohongi dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Nah, jadi mintanya kepada jin. Nggak boleh. Itu bagian daripada syirik. Ya. Padahal dia percaya kepada Allah, bertuhan pada Allah. Tapi ketika dia mintanya kepada jin cara langsung, minta ke jinnya. Ya. Wah, itu syirik namanya. Itu para dukun-dukun. Ya, emang sengaja melihara jin. Punya jin. Celana itu mah, celana jin. Oh, itu mah gak syirik, enggak itu mah. Kalau syirik gak pakai celana. Yang keempat, memohon sesuatu secara tidak langsung kepada selain Allah. Yang dimaksud dengan memohon secara tidak langsung kepada selain Allah adalah seseorang yang bertuhan kepada Allah, tetapi ia meyakini dan menjadikan syarat sebagai sebab, antara lain meyakini adanya kekuatan melalui keris. Nah, itu juga jadi syirik, tapi menjadi syarat gitu loh. Jadi saya kalau nggak pakai keris ini, wah sengsara hidup saya selamat ini. Karena saya, lihatin tuh, saya taruh di atas pintu, wah, oh gitu. Jadi benar-benar meyakini, membuat syarat dia bisa selamat karena keris. Nah, itu nggak boleh itu.
Dan itu bukan tawasul namanya. Nanti beda kalau tawasul. Kalau tawasul mintanya tetap kepada Allah, hanya menyebut nama orang-orang soleh, menyebut nabi, menyebut sahabat, itu boleh. Mintanya tetap ke Allah. Kalau ini mah memang menjadi syarat, kalau nggak ada keris, enggak. Gitu. Masih ada yang melihara keris? Ya? Itu mah barang. Ya, benduk itu mah. Nah, sungguhnya nggak apa-apa, asal jangan diyakini sebagai syarat ya diterimanya doa. Jangan menjadikan syarat keris itu menjadi kita jadi selamat, jadi bahagia hidup karena keris, nggak boleh itu. Kalau kita punya keris, kemudian karena besinya bagus, sehingga dipelihara, bahkan dimandiin, tapi nggak meyakini keris itu mendatangkan kebahagiaan, nggak meyakini, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi jangan itu diyakini kalau keris inilah yang membuat aku kaya. Wah, apa saja itu? Nah, termasuk batu-batu. Oh, gara-gara cincin ini nih. Saya kalau pergi kok nggak bawa cincin ini, saya rasanya nggak tenang. Gitu. Karena kalau saya bawa cincin ini kemana saja beres urusan. Nah, menggantungkan cincin. Nah, itu bagian pada kesyirikan, nggak boleh begitu, ya kan? Gitu. Ya pakai aja, ada magnetnya, misalnya, memang ada magnetnya yang bisa untuk netralisir darah, ya nggak apa-apa, itu bagian kekuatan daripada benda. Tapi itu nggak kita yakini, gitu. Tetap semuanya itu yang membuat sehat Allah, jangan cincinnya yang buat sehat, gitu. Oh, itu. Ini baru dianterin sama orang nih. Ini udah jadi ini. Ini kalau lagi zamannya lagi ngetren-ngetrennya waktu itu, wah ini mah bisa jual sapi nih, bisa beli ini. Kalau udah orang mau susah lahir, gitu, cari gelas isi air, cemplungin, minum, insya Allah hausnya hilang. Lah minum ya hilang hausnya. Apalagi 3 gelas lah kembung. Jadi nggak boleh meyakini benda-benda yang punya kekuatan tertentu pada selain Allah. Nggak boleh. Itu bentuk-bentuk daripada kesyirikan, model-model kesyirikan. Dan semuanya harus kita jauhi, insya Allah. Dah, sampai di sini.